Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bersyukur kepadanya kita boleh bernafas, kita diberi kekuatan kesehatan, dan kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas anugerah-Mu bagi kami hari ini. Bahwa sebelum kami melakukan tugas tanggung jawab aktivitas di sepanjang hari ini, kami datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Firman-Mu menjadi pelita dalam jalan hidup kami. Amin. Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman ini kita merenungkannya dengan tema menghargai waktu dengan baik. Membiasakan diri untuk bangun pagi-pagi adalah pekerjaan yang tidak mudah bagi kebanyakan orang. Bapak Ibu, siapa yang suka kesiangan bangun? Perlu latihan dan disiplin yang keras agar kita bisa cepat bangun. Banyak kali kita bangun serba terburu-buru dan mepet dengan jadwal ke kantor atau beraktivitas. Bangun pagi saja begitu susah kita lakukan. Apalagi disertai dengan bersaat teduh seperti yang dilakukan oleh Raja Daud, yang senantiasa mengatur persembahan kepada Tuhan dan memuji-muji Tuhan pada waktu pagi. Namun, bangun pagi-pagi adalah gambaran dari sebuah kerja keras yang merupakan moto orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Sekali lagi, bangun pagi adalah gambaran dari sebuah kerja keras yang merupakan moto orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Dengan kata lain, orang-orang yang berhasil adalah mereka yang sangat menghargai waktu dan kerja keras. Mereka tidak pernah menyanyiakan waktu yang ada. Tiap detik, tiap menit, tiap jam tidak pernah luput dari hal-hal yang bermakna dan berkualitas. Tuhan Yesus selama pelayanan di bumi juga bangun pagi-pagi untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Tertulis misalnya di Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Yesus sebelum bertemu dan berbicara dengan banyak orang, ia terlebih dahulu berdoa kepada Bapa di sorga. Harus kita akui bahwa dengan bangun pagi-pagi, kita dapat mengerjakan lebih banyak perkara dibanding jika kita selalu bangun dengan terlambat, kesiangan. Orang-orang pilihan Tuhan di dalam Alkitab juga melakukan hal yang sama. Ketika Sodom dan Gomora dimusnahkan Tuhan, Abraham misalnya di Kejadian 19 ayat 27. Pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan melihat kejadian tersebut. Ini Bapak Abraham melihat bagaimana Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Tuhan. Dia bangun pagi-pagi. Lalu dia melihat kejadian tersebut dimusnahkan oleh Tuhan. Yosua juga bangun pagi-pagi saat bersama para imam mengelilingi tembok Yerikho. Akhirnya tembok Yerikho runtuh. Dan mujizat pun terjadi. Bahkan Salomo dalam Amsalnya juga menyinggung tentang kebiasaan dari istri yang cakap. Amsal 31 ayat 15. Istri yang cakap menurut Salomo bahwa ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Luar biasa. Istri yang cakap. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingin diberkati. Jangan kita malas. Jangan suka bangun kesiangan. Mari kita menghargai waktu dengan baik. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dapat mengingatkan kami untuk menghargai waktu dengan baik.
agar kami tidak menyia-nyiakan bahkan sedetik pun. Tuhan, ajar kami, mampukan kami untuk menghargai waktu yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Karena kami tahu waktu kepada semua orang Engkau berikan dengan waktu yang sama 24 jam dalam sehari. Tetapi mereka yang menghargai waktulah yang berhasil dalam hidupnya. Olehnya kami memohon Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh menghargai anugerah, yaitu waktu yang Engkau berikan bagi setiap kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin.